Mereka menggunakan gelar makhdum ataupun sayyid, syarif, maulana, ya, belakangnya al-maghribi. Kemudian juga ada yang Asmorkondi atau As-Samarkandi, Samarkan, Uzbekistan. Jadi tidak ada yang Al-Yamani atau Al-Hadrami untuk kurun-kurun awal. Ahlul Bait kurun awal itu tidak melalui Yaman. Kurang lebih demikian. Di dalam kitab karya Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi, juz pertama halaman 271, ada rekam jejak tanya jawab antara umat dengan para ulama haramain, ulama tanah haram Makkah Madinah. Ma qaulukum fi syarifi hal yafdulul alima amil alimu afdalu. Apa pendapat tuan-tuan sekalian tentang syarif? Syarif ini keturunan Rasul yang biasanya menempati kedudukan-kedudukan yang penting di sosial masyarakat ataupun tatanan pemerintahan, seperti Maulana Hidayatullah, Makhdum Hidayatullah bergelar syarif. Jadi dikenalnya Syarif Hidayatullah. Ayahnya juga ya Maulana Abdullah bergelar syarif. Apa pendapat tuan-tuan para ulama Makkah Madinah ini tentang syarif, tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau istilah Habib itu baru-baru dicetuskan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan itu hanya masyhur di Yaman. Dan ketika imigran Yaman datang ke Indonesia, mereka pun banyak yang menggunakan istilah Habib ini di Indonesia. Dan baru masyhur di Indonesia ini secara luas di zaman-zaman medsos, di zaman media, kira-kira belasan tahun terakhir lah. Karena kalau zaman dulu belum merata orang mengenal Habib tuh, ya. Di Cirebon dipanggilnya Ayib. Nah, karena dari kebiasaan dulunya dari zaman para sadah asyraf. Sadah itu jamak dari sayyid, asyraf itu jamak dari syarif. Yang kurun awal datang ke Nusantara, mereka tidak pakai gelar Habib, belum ada saat itu, pakainya syarif ataupun sayyid. Tapi kebanyakan syarif mereka, ya, boleh sayyid, boleh syarif. Jadi di Cirebon dipanggilnya Ayib karena dari panggilan mudahnya kata syarif. Di Sumatera pakainya Sidi dari kata sayyidi. Termasuk di Maroko juga sama, ya Sidi, ataupun di luar ya sayyid atau syarif. Di Makkah Madinah ya dulu ya pakainya sayyid atau syarif, termasuk keluarga Sayyid Abbas, Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Sulaiman. Kemudian juga rajanya dulu zaman masih Hijaz namanya Syarif Husain Al-Qadri. Jadi syarif, ya, syarif yang menjadi raja-raja syarif. Ditanyakan oleh masyarakat pada saat itu kepada Mufti Makkah Madinah, apa pendapat kalian tentang seorang syarif keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan? Hal yafdulul alima, apakah mereka ini lebih unggul dibandingkan ulama, orang alim? Amil alimu afdalu, atau sebaliknya, orang alim atau ulama itu lebih unggul dibandingkan syarif? Apa pendapat atau fatwa anda sekalian, wahai para ulama Makkah Madinah? Maka al-jawabu, adapun yang menjadi jawabannya adalah asy-syarifu afdalu min haitsun nasabi. Syarif itu lebih unggul jika ditilik, dilihat dari segi nasab.
wal alimu afdalu min haitsul ilmi. Akan tetapi orang yang berilmu, orang alim, ulama itu lebih unggul jika dilihat dari segi ilmunya. Wa fadilatul ilmi tafuqu fadilatan nasabi, dan keunggulan ilmu itu di atas keunggulan nasab. Jangan dibalik. Sekali lagi, wa fadilatul ilmi tafuqu fadilatan nasabi. Keunggulan ilmu, keutamaan ilmu itu lebih unggul, ada di atas keutamaan nasab. Wa qad taqaddama hadzal jawabu awwal al-kitabi 'anil Ajhuri, dan sungguh telah berlalu, kata beliau, jawaban tentang hal ini, dasar-dasar hukumnya di awal kitab ini, Anil Ajhuri, yang diambil dari fatwa atau penjelasan Imam Al-Ajhuri. Itu terdapat di dalam kitab Qurratul Aini bi Fatawa Ulama'il Haramaini li Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi, bukan Qurratul Uyun. Ya, kalau Qurratul Uyun yang tentang masalah bihaqqiz zawjaini, tentang haknya suami istri, nah itu kitab seksual ala agama. Jadi kitab tantra. Nggak ngerti, udah jangan ngerti deh. Nanti kalau ngerti cari tahu lagi ini. Ya. Kemudian wa naqala Syekh Nawawi Al-Bantani fi kitab Maraqil Ubudiyyah bi Syarh Wilayatil Hidayah. Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau menukil di dalam kitab Maraqil Ubudiyyah Syarah Bidayatil Hidayah sahifah ke-79, wa afada ba'dhum anna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa huwa min auladil Hasani awil Husaini. Dan sebagian para ulama telah menyampaikan sebuah penjelasan, keterangan yang berfaedah, sebuah keterangan yang bermakna. Anna man intasaba, sesungguhnya orang yang bernasab, menyandarkan nasabnya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min auladil Hasani awil Husaini, yang ia merupakan anak-anak keturunan dari Sayyiduna Hasan dan Husain, dari Al-Hasan ataupun Al-Husaini. Wa huwa ghairu alimin, yang padahal orang tersebut tidak alim atau bukanlah orang yang alim, yafuqu ala ghairihi mimman yusawihi fir rutbati bisittina darajatan. Orang yang bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ia merupakan anak-anak keturunan Sayyiduna Hasan ataupun Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, yang orang tersebut bukan orang alim, yang orang tersebut tidak alim, artinya gampangannya awam, bodoh, itu yafuqu ala ghairihi, lebih unggul dibandingkan selain mereka, mimman yusawihi, ya, selain mereka itu siapa? Dari kalangan orang-orang yang sama-sama awam, lebih unggul dibandingkan orang lain yang awam, yang bodoh. Kalau seorang ahlul bait Rasul bodoh, dia lebih unggul derajatnya dibandingkan sesama orang bodoh
yang tidak bernasab kepada Rasulullah, ya, mimman yusawihi, itu maksudnya begitu, dibandingkannya dengan orang bodoh, bukan dibandingkan dengan kiai atau ulama. Awas, hati-hati, ada yang mendistorsi, banyak oknum-oknum tuh, supaya apa? Hanya mendoktrin umat, bukan dikategorikan dibandingkan dengan ulama, bukan dibandingkan dengan kiai, bukan. Di sini perbandingannya apple to apple, ya. Sayyid atau syarif ahlul bait Nabi yang bodoh dibandingkan dengan 60 orang yang bodoh lagi yang bukan ahlul bait. Maka lebih unggul ahlul bait Nabi yang bodoh dibandingkan ala ghairihi mimman yusawihi fir rutbati bisittina darajatan, dibandingkan 60 orang yang bodoh yang bukan ahlul bait. Lanjutkan kalimatnya, ini belum selesai. Wa annal alima alladzi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajatan, dan sesungguhnya orang yang alim yang tidak bernasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yafuqu, mengungguli, bisittina darajatan, lebih unggul dibandingkan mereka orang yang bernasab kepada baginda Nabi tapi bodoh, bisittina darajatan, 60 derajat lebih unggul. Ulama, kiai, orang alim yang bukan ahlul bait Nabi, satu orang ini lebih unggul 60 derajat lebih unggul dibandingkan 60 ahlul bait Nabi yang tidak alim. Kalau ahlul bait Nabi yang tidak alim, yang bodoh, dibandingkan dengan 60 orang yang bukan ahlul bait Nabi yang awam, memang lebih unggul. Setara 60 orang awam yang bukan ahlul bait. Kalau ahlul baitnya bodoh, awam, dibandingkannya bukan dengan ulama, dibandingkannya dengan orang awam lagi. Tapi kalaupun ada orang alim tapi dia tidak bernasab kepada Rasulullah, bukan ahlul bait, bukan sayyid, bukan syarif, tapi alim, dibandingkan dengan ahlul bait yang bodoh, maka 60 derajat lebih unggul ulama ini. Ya, 60 derajat lebih unggul. Jadi jangan sombong dengan nasab, jangan sombong dengan nasab. Saya ingat